Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi atau ceramah dengan tema larangan berpacaran dalam Islam. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pacaran kini sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat, terutama bagi para remaja. Pacaran merupakan penemuan antara dua insan yang sedang dalam tahap pendekatan satu sama lain, guna memenuhi suatu komitmen untuk menuju ke jenjang yang lebih serius. Seseorang bisa mengenal orang yang belum dikenal tidak hanya secara langsung, namun bisa menggunakan internet. Dengan menggunakan internet, kita bisa mengetahui informasi dari negara ini, bahkan dari negara luar, bahkan dari negara manapun, tentang informasi tersebut. Yang kita ketahui bukanlah hanya informasi yang positif, melainkan informasi tentang kebudayaan berpacaran dan seks bebas yang banyak dilakukan oleh kalangan remaja zaman sekarang. Teman-teman sekalian, Allah telah beberapa kali mengingatkan kepada kita untuk tidak berpacaran. Karena ketika berpacaran, seorang wanita dan seorang pria sedang berpacaran, maka otomatis akan menyebabkan perzinaan. Mengapa demikian? Ya, karena dengan hanya kita memikirkan orang yang sedang kita cintai, kita sudah dapat dikatakan berzina. Karena setelah memikirkan orang yang kita cintai, tidak menutup kemungkinan kita jika suatu hal negatif pun akan terlintas di pikirannya. Selain zina pikiran, ada juga yaitu zina mata. Zina mata yaitu yakni di mana ketika kita sedang menatap orang yang kita cintai dengan nafsu setan, yang lebih parahnya yaitu zina perbuatan. Ketika kita melakukan zina perbuatan, maka Allah akan melaknat orang tersebut. Seperti halnya dijelaskan pada Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innaka nafsyahi syaitan wasya'a syabilan, yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan menuju jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Lantas, bagaimana penyaluran cinta yang dimaksudkan dalam Islam? Yang pertama, niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mencintai karena hanya hawa nafsu, seperti fisik atau harta, sebab nantinya akan dihinakan oleh Allah dan nantinya akan tampak kenyataan yang sesungguhnya mengesalkan. Yang kedua, menjaga pandangan. Mencintai seseorang yang bukan muhrimnya tentu tidak diperbolehkan, misalnya dalam memandangnya, walaupun memiliki perasaan yang lebih dan tidak mendekat secara langsung. Melihat yang bukan muhrimnya pun termasuk zina mata yang harus dihindari. Lebih baik berjuang dengan sabar untuk mendapatkan hubungan yang halal. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu jangan lupa libatkan Allah dalam segala urusan atau setiap hubungan memperjuangkan cinta. Seperti diriwayatkan dalam hadis yang artinya, jika ia mendekat padaku sejengkal, aku mendekat padanya sehasta. Aku mendekat padanya sedepa, dan ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan cepat. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat yaitu jauhi zina.
Dalam memperjuangkan cinta, hal utama yang harus dihindari yaitu memperhindari zina. Yang seperti kita ketahui bahwa zina itu tidak hanya zina mata ataupun zina perbuatan. Yang kelima, sholat istikharah. Sholat istikharah ini dianjurkan untuk mendapatkan kemantapan hati dengan akan memberi petunjuk terbaik apa yang seharusnya dilakukan sehingga tidak terhindar dari jalan Allah. Yang keenam, memperbaiki diri. Selalu memperbaiki diri dari segi akhlak dan hati, sehingga nantinya akan mendapat didik yang terbaik dan mendapat hasil dari apa yang diperjuangkan tersebut yang terbaik pula. Yang ketujuh, mencari rezeki yang halal. Sudah jelas jika berjuang tentu membutuhkan modal baik lahir maupun batin. Namun, secara batin dapat dilakukan dengan rajin beribadah dan rajin berdoa. Sedangkan pada aspek lainnya yang tentang bertanggung jawab terlebih sebagai seorang lelaki yang sudah selayaknya bertanggung jawab pada keluarga yaitu mencari nafkah. Namun mencari nafkah tersebut harus dilakukan dengan cara yang halal. Yang kedelapan yaitu menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Selama memperjuangkan cinta, wajib mengisi waktu dengan segala hal yang bermanfaat agar nantinya bisa menjadi orang yang terbaik untuk seseorang yang perlu diperjuangkan nantinya. Yang kesembilan yaitu diam. Jika merasa belum siap untuk menyampaikan cinta tersebut, maka jalan yang terbaik adalah diam. Diam itu mencegah dari fitnah dan nafsu setan. Dan yang ke-10, melamar dan menikahi. Jalan yang terbaik untuk memperjuangkan cinta ialah menghubungi wali dan menyampaikan perasaan secara baik-baik. Seperti laki-laki yang mencintai perempuan, dia harus datang ke rumahnya dan bilang ke orang tuanya akan serius kepada anaknya. Hal itu tuh lebih baik dari segala zina. Karena seperti yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Quran surat An-Nur ayat 32 yang artinya dan nikahilah orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Allah akan memberikan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberiannya. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.